Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iing dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, Mataram. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi pendidik tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah kesehatan kerja yang saya ampu. Mata kuliah kesehatan kerja ini berada dalam blok kedokteran komunitas. Blok kedokteran komunitas sendiri adalah salah satu blok pada sistem blok yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar di semester ke-6. Blok ini akan berlangsung selama 4 minggu dengan 3 minggu proses belajar mengajar dan 1 minggu adalah minggu ujian. Blog ini akan membahas masalah komunitas pada individu maupun masyarakat dengan pendekatan diagnosis komunitas. Dan salah satu komunitas yang diangkat adalah komunitas pekerja. Mata kuliah kesehatan kerja dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip kesehatan kerja. Melalui pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan kerja, identifikasi hazard terhadap kesehatan fisik maupun mental pekerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tepat, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, memahami konsep penyakit akibat kerja beserta upaya pencegahannya, hingga langkah-langkah menegakkan diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja yang sangat penting untuk calon dokter umum. Di akhir blok, seluruh komponen penilaian akan diakumulasi dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama adalah ujian multiple choice question dalam bentuk computer based test dengan bobot 40%, kemudian ada mini quiz 10%, reading comprehension 10%, pengabdian berbasis komunitas 5%, dan laporan praktikum turun ke lapangan melakukan diagnosis komunitas 35%. Selanjutnya, saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran bersama mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Siap. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih banyak. Sekarang kita ada di sesi selanjutnya di blok kedokteran komunitas. Salah satu kuliahnya adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Kurang lebih akan ada 5 topik ini yang akan sama-sama kita pelajari. Dari mulai pengenalan K3 hingga nanti apa yang harus kita lakukan sebagai dokter. Nah, itu ya. Ini visi dan misi dari Fakultas Kedokteran Unizar. Sekarang kita masuk ke dasar-dasar dari K3-nya terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, ada yang tertarik nggak jadi dokter okupasi atau dokter yang bekerja di perusahaan-perusahaan? Saya. Itu. Kenapa tertarik? Gajinya. Nah, selain itu juga selain memandang materi, juga nanti ini sebetulnya jarang sekali diketahui oleh sejawat-sejawat dokter. Kenapa? Karena antara dokter yang biasa dan dokter yang okupasi itu ada sedikit perbedaannya. Kalau yang biasa Anda sebagai dokter umum nanti akan menangani kasus-kasus umum, tetapi untuk yang dokter okupasi Anda akan menangani kasus-kasus dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Nah, berarti skupnya memang ada di pekerjaan. Pertanyaannya, apakah yang tidak di perusahaan itu tidak boleh menjadi dokter kesehatan kerja? Enggak juga ya. Nanti misalnya Anda praktek nih di sekitaran itu banyak pabrik atau ada industri UMKM. Orang datang ke Anda itu gara-gara kecelakaan habis bekerja. Nah, sebagai dokter umum juga harus bisa menguasai topik ini. Nah, kurang lebih begitu ya. Bedanya di mana dengan dengan dokter umum seperti biasa? Perbedaannya yang paling mendasar adalah jika dokter umum menganamnesisnya itu dengan secret chapter fundamental 4,
dokter okupasi atau kesehatan kerja itu menambahkan anamnesisnya menjadi seperti ini. Jadi selain hanya siapa namanya, kerja di mana, kemudian udah berapa lama sakitnya di mana, dan seterusnya, Anda harus menambahkan anamnesis K3-nya. Kerjanya apa? Ya, terus sudah berapa lama? Ada paparan apa di tempat kerja? Kan orang kena TB misalnya kan bisa jadi kan terpapar ya. Dan sebagainya. Apakah menggunakan alat pelindung diri atau tidak? Kemudian apakah di tempat kerja temennya ada yang sakit serupa? Bisa jadi nanti Anda itu tertular atau terpapar dari lingkungan kerjanya. Nah, ini fungsinya dari kedokteran kerja atau kesehatan kerja ya. Nah, ini kalau misalnya merujuk pada definisi dari kesehatan dan keselamatan kerja yang pada intinya adalah tindakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja. Saya tanya lagi, pengen jadi pekerja atau pemberi kerja? Pemberi kerja. Itu ya. Jadi ada dua ini nanti dimensinya. Sebagai pekerja itu berarti kita sebagai dokter ya. Nah, atau sebagai pemberi kerja berarti sebagai pemilik perusahaan. Tuh. Ini akan ada dua. Kenapa ini penting? Karena ilmu ini nanti kita sebagai dokter harus berperan di sebelah mana. Kalau kita sebagai pemberi kerja, berarti kita harus paham nih hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Tetapi kalau kita di sana sebagai pekerja, kita juga bisa tanda petik menuntut hak kita sebagai pekerja. Nah, dokter di sini ada di tengah-tengah nih biasanya ya. Kenapa? Dia menjembatani antara pekerja dan pemberi kerja. Contoh, ada yang pekerja ini celaka di pabrik. Kalau nanti Anda tidak berperan di tengah, nanti Anda akan memihak pengusaha. Udah ini mah bukan kecelakaan, udah nasib. Ya apa ya? Tetapi kalau Anda mau posisikan diri di tengah, kita bekerjanya sesuai dengan kemanusiaan, ya udah apa adanya kita temukan, kita bilang bahwa ini kecelakaan kerja, tolong perusahaan ganti rugi ya. Nah, kan begitu tuh. Nah, perusahaan kan biasanya nanti punya asuransi kesehatan sama asuransi ketenaga kerjaan. Nah, itu fungsinya sebetulnya sebagai dokter di kesehatan kerja. Ini dasar hukumnya, jadi tidak perlu dihafalkan, cukup tahu saja. Jadi kita masih menganut undang-undang salah satu yang paling tua di Indonesia ya, 1970 masih berlaku ini tentang keselamatan kerja. Nah, sehingga paradigma dokternya ini akan berubah. Yang tadinya hanya mendiagnosis saja, ngasih obat aja, sekarang menjadi ini. Bisa mendeteksi paparan kerja, bisa mencegah kecelakaan akibat kerja, bisa mengedukasi, sama bisa mengadvokasi. Ini yang penting. Apa makna advokasi? Jadi harus memperjuangkan lingkungan itu harus enak, efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Nah, syukur-syukur Anda nanti kerja di perusahaan bisa melakukan advokasi ke pemilik perusahaan ya. Saking banyaknya kecelakaan kerja, Anda harus ngomong nih ke pemilik, Pak, Bu, ini harus diperbaiki. Itu paradigma dokter di kesehatan kerja. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi ke kesehatan kerjanya ya. Tadi sudah dipaparkan apa itu kesehatan kerja, kedokteran okupasi dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke konsep yang namanya HIRAD. Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Maknanya apa? Nah, jadi gini. Filosofinya ya, kenali bahayanya, kemudian nilai risikonya, dan yang terakhir adalah kendalikan. Nah, contohnya bagaimana? Nanti akan kita sama-sama ya. Nah, mari kita identifikasi dulu dari step 6 HIRAD ini. Di sini aja nih, kira-kira ada hazard nggak di sini? Silakan. Atau bahaya apa yang ada di sini? Satu, atap katanya tuh. Bisa roboh nggak? Bisa. Apalagi? Nah, tuh. Kabel. Bisa nyetrum nggak? Bisa. Apalagi yang Anda dudukin? Kursi. Bisa apa? Roboh. Nah, itu bahaya-bahaya di tempat kerja ya. Belum lagi nanti pada saat di laboratorium. Apa yang terjadi?
kena bahan kimia. Di rumah sakit apa yang terjadi? Suntikannya bekas HIV, ayo. Nah, itu hazard. Nah, itu bahaya di tempat kerja. Itu harus bisa diidentifikasi. Setelah diidentifikasi daftar aktivitasnya, kemudian identifikasi jenis dan sumber bahayanya. Ada bahaya fisik, kimia, kemudian biologi, ergonomi, dan psikososial. Sekilas saja, nanti detailnya akan ada di kuliah-kuliah selanjutnya. Bahaya fisik, tadi udah kita jelasin. Ambruk, kemudian kursinya, kemudian kesetrum. Nah, bahaya biologi apa? Bahaya biologi dulu apa? Virus, bakteri. Nah, ya. Belum lagi nanti ketularan dari teman-temannya. Waduh, ikut kena. Itu kan di tempat kerja kan? Nah, kimia, apa contohnya? Bahaya kimia di lab, terus di toilet ada cairan pembersih, tiba-tiba keminum karena saking hausnya kan? Nah, itu bahayanya. Bahaya ergonomi apa bahaya ergonomi? Apa ergonomi? Anda duduk kayak begini terus nih, lama-lama pegel nggak? Pegel. Lama-lama bungkuk ya? Nah, karena apa? Salah satunya adalah kursinya kurang ergonomis. Ntar lama-lama, tolong siapkan kursi ergonomis. Enggak juga ya. Artinya postur tubuh harus benerin. Kursi ergonomis yang bagaimana sih kan gitu? Yang bisa menopang tulang belakang Anda dengan baik. Nah, itu. Ada efek yang jelek nih sebenarnya. Seperti ngantuk. Saking nyamannya kan gitu ya. Nah, tapi efek bagusnya adalah ini membuat tulang belakang Anda tegak. Nah, yang terakhir, bahaya psikososial ini apa? Yes. Burnout. Bentar-bentar healing, bener ya? Bentar healing. Lama-lama hilang kan gitu. Kemudian setelah tahu aktivitasnya, kita cek siapa yang terpapar kan gitu. Nah, baru kita nilai bahayanya. Nanti ada bahaya tingkat merah, kuning, hijau itu di slide selanjutnya ada. Setelah tahu bahaya tidaknya, baru nomor 5 adalah kita tetapkan tindakan pengendaliannya. Nah, apa itu? Contohnya nanti kita di belakang. Baru kita evaluasi ya. Nah, ini contoh-contoh daftar aktivitas yang Anda bisa lakukan di kehidupan sehari-hari. Ini sering nanti di rumah sakit ya. Nah, ini sekarang kan? Coba begini nggak lama awalnya biasa, lama-lama tanpa terasa, terus pas selesai mengerjakan kok aduh. Nah, itu bahaya ergonomi kan gitu ya. Dan seterusnya. Ini tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, nah ini ada yang bahayanya rendah, sedang, kemudian tinggi dan ekstrim. Sekarang yang belum terbahas adalah cara mengendalikannya kan gitu. Nah, ini menurut ISO 2018 ada 5 cara pengendalian. Mari kita bahas. Yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan sumber bahaya. Contoh tadi di ruangan ini yang bahaya apa? Kabel ya. Kabel menurut Anda kira-kira pengendaliannya dengan cara yang mana? Apakah dieliminasi, apakah diganti, disubstitusi, apakah dirancang ulang, apakah diadministrasi atau di APD? Rancang ulang. Kenapa rancang ulang? Dikasih pelindung. Bisa nggak pakai APD? Bisa, tapi akan melahirkan banyak biaya. Nah, itu contoh ya, dikendalikannya dengan cara pemasangan APD. Semua mahasiswa dibekali dengan sepatu bot. Nah, biar nggak nginjek kabel kan gitu ya. Mahal nggak? Mahal. Lebih baik kita lakukan perancangan. Gitu ya. Itu contoh-contoh cara pengendaliannya. Sekarang misalnya lagi di laboratorium.
bahaya kimia. Pengendaliannya dengan cara apa? APD. Udah pinter ternyata ya. Dari dokter udah okupasi ya. Jadi hierarki pengendalian risiko ada ini. Jadi Anda bisa berpikir harus ngapain. Jadi jangan semuanya pakai APD. Sekali lagi ya, rata-rata orang itu apalagi di kesehatan udah pokoknya pakaiin APD aja. Enggak, ini ada 5 yang bisa dilakukan. Termasuk adalah administrasi. Administrasi ini apa maksudnya? Yes, kebijakan arahnya. Ya, kalau misalnya di sini terlalu pengap, salah satunya pakai AC, salah duanya kan kita bisa merumuskan kebijakan di atas. Udah saya bilang, WR4 bidang perencanaan bilang bangun gedung baru. Jadi kan? Jadi. Nah, itu maksudnya. Jadi secara administratif kita akan bikinkan gedung baru. Nah, itu contoh-contoh ya. Atau misalnya di situ ada yang namanya SOP. Nah, ini juga pengendalian administrasi. SOP-nya harus begini. Itu bentuk-bentuk pengendalian risiko. Setelah itu setelah dikendalikan baru kita lakukan rekomendasi pengendalian, kemudian di monitoring dan evaluasi. Sehingga dari sini kesimpulannya adalah Anda akan berpikir sebagai dokter okupasi itu nanti kan sistematis. Tidak lagi apa-apa APD misalnya. Nah, itu ada sistematisnya biar nanti tepat yang dilakukan. Nah, sekarang saya sedikit ke PAK, penyakit akibat kerja. Berarti definisinya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Ini ada klasifikasinya menurut Perpres tahun 2019 dan juga menurut WHO. Anda bisa lihat sendiri, ini semua jenis-jenis penyakit yang disebabkan karena akibat pekerjaan. Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak yang mana? Tergantung perusahaannya ya. Yang jelas hampir di semuanya ini ada. Kalau misalnya di pabrik-pabrik, berarti biasanya ke sistem organ yang kena ya. Kalau di tambang-tambang makin ke sebelah sana tuh klasifikasinya. Nah, ini cara pengendaliannya 1 sampai dengan 4. Jadi mulai pemeriksaan kesehatan prakerja, pernah lihat kan Anda sebelum bekerja diperiksa dulu? Ya. Dalam rangka ini sebenarnya. Nanti kapan-kapan lagi setelah setahun diperiksa ulang kan? Perusahaan yang benar itu seperti itu. Kalau misalnya tidak dilakukan hal itu, tandanya apa? 1, belum menerapkan sistem K3, dan yang kedua sudah bisa dipastikan itu tidak aware dengan aturannya. Dan jauh lebih mahal efeknya kalau misalnya tidak dilakukan ini. Kenapa? Kalau pekerjaannya nanti tiba-tiba tidak sehat atau celaka, perusahaan harus menanggung. Lebih baik dideteksi seawal mungkin ya. Nah, ini sampai ke surveillance apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan ada 7 langkah untuk mendiagnosis PAK 1 sampai dengan 7. Ini bisa dilihat sendiri di monitor. Tata laksananya ada 2, ada tata laksana medis dan ada tata laksana okupasi. Tata laksana medis seperti biasa, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, yang tata laksana okupasi berarti ini dilakukan penelusuran terhadap individu pekerja. Tuh ya. Dimulai dari apa? Mulai dari kelaikan sampai ke deteksi dininya. Jadi tata laksana okupasi itu berarti tata laksana yang dilakukan oleh dokter perusahaan atau dokter okupasi. Bapak kerja di mana, berapa jam, kemudian apa kerjaannya, di mana Pak, tunjukin tempatnya. Nanti bisa jadi dari lingkungan-lingkungan itu yang menyebabkan dia terkena penyakit akibat kerja. Yang terakhir adalah saya sedikit kasih pembekalan terkait ergonomi ya. Nah, ini definisinya. Ergonomi itu prinsipnya adalah menyelaraskan antara apa dengan apa?
manusia dengan lingkungan, dengan pekerjaan, dengan alat. Nah, diselaraskan tuh. Contoh, kalau misalnya Anda lagi nyapu nih. Nah, biasanya gimana? Nyapu gini kan? Itu udah selaras belum? Belum. Dibilang selaras kalau posturnya Anda itu sudah betul secara anatomis, fisiologi, dan alatnya harus menyesuaikan posturnya Anda. Berarti gimana? Panjang, yes. Yang benar kan nyapu tuh gini. Tuh, badannya tegak. Jadi kalau oma opa Anda, bapak ibu Anda nyapu masih begini, kasih sapu yang panjang ya. Bilang dokter In bilang suruh ergonomi mah. Nah, gitu. Suruh ergonomi. Nah, kenapa? Itu yang menyebabkan orang tua kita itu tuh, Anda juga demikian ya. Jadi harus diselaraskan alatnya. Apalagi, nih lihat. Ada yang bawa motor, ada yang mobil kan? Bawa motor. Iya. Dah, kebayang nggak? Dah, nyetir mobil. Dah, lama-lama apa? Posturnya nggak bagus, betul. Yang benar itu sesuai dengan anatomi tubuh. Kalau duduk gimana? Ya udah duduknya biasa, tangannya lurus. Nah, biasanya gini. Jadi bagi perempuan biasanya jangan terlalu maju, atau laki-laki jangan terlalu mundur. Jadi biar ergonomis ya. Gitu. Ini nanti silakan tularkan ke yang lain, ilmu-ilmu kecil tapi bermanfaat ini ya. Nah, output dari ergonomi dan K3 itu sebetulnya hanya ini, enase namanya. Seluruh pekerjaan outputnya harus enase, efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Itu ujungnya dari kedua ilmu ini. Nah, jadi ini bagian terakhir. Pesannya untuk Anda adalah satu, kalau misalnya nanti Anda tertarik menjadi dokter okupasi, ini adalah bekal, salah satu bekal untuk ke arah sana, siapa tahu tertarik. Kemudian nanti di kehidupan sehari-hari, pesan saya, terapkan pola ergonomisnya, dimulai dari duduk. Kan Anda lebih enak lihat postur orang yang tegak kan, ketimbang yang kelemar gitu ya. Tuh, jadi mau dimulai dari sendiri, dan itu biasanya akan meningkatkan wibawa, betul nggak? Nah, udah dimulai sekarang, jadi duduknya adalah tegak ya. Kalau udah mulai ngeng, tegak. Pakai laptop gimana? Pakai laptop. Nih kata kunci pakai laptop ya. Biasanya kan Anda di kasur ya. Kasur sambil tidur, sambil ngeng gitu ya. Sekarang mungkin nggak akan jadi masalah, tapi lihat nanti udah kepala 3. Nah, caranya gimana? Yang benar adalah laptop itu harus sejajar dengan mata. Kata kuncinya itu. Kalaupun mau turun itu turunnya 45 derajat. Nah, contoh, sekarang ini laptop nih. Nah, sejajar nggak? Enggak. Ini udah masuk kategori sejajar ya, karena turunnya 45 derajat. Ada kasir yang monitornya di bawah kan? Pernah lihat nggak? Nah, ada juga yang Anda itu seringannya kayak begini nih, di meja sini, kemudian Anda pakai laptop. Apa yang terjadi? Ini kena. Nah, jadi gitu ya. Udah tanda-tanda itu kena penyakit ergonomi ya. Gitu. Jadi mulai terkena. Caranya gimana? Kalau kurang sejajar, gampang, tambal buku. Nah, jadinya begini. Nah, prinsip utamanya adalah tulang belakangnya lurus. Dah, itu. Nah, sehingga nanti Anda bisa menjadi dokter-dokter okupasi dan juga bisa mempraktikkan ilmu ini di kehidupan sehari-hari, tetap sehat, tetap produktif. Nah, awet muda, ganteng dan cantik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau tanya nggak? Silakan, ayo. Saya dok. Ini tanya dok. Ya. Kamu ini perbedaan dokter okupasi sama dokter umum kan bisa dilihat dari perbedaannya, mulai dari anamnesis kan. Ya. Kalau dengan dokter umum kan kita melakukan, kalau dari anamnesis itu bisa lakukan assessment sama pun dari telepon. Ya. Nah, tadi kan di dokter okupasi ini ada tambahannya kayak anamnesis K3. Nah, untuk anamnesis K3 itu apakah kita harus
taruh dia itu setelah fundamental 4 atau bisa kita selingin sambil di description? Iya, good. Berarti nempel ya kuliahnya ya. Kuliah singkatan nempel. Betul ya. Secret Seven Fundamental Fourth itu adalah basic anamnesis. Mau dokter apapun, ketika menjadi seorang dokter okupasi, Anda harus menyelipkan dan atau menambahkan ini. Gitu. Jadi boleh tuh, tidak lagi Secret Seven Fundamental Fourth ya, menjadi Secret Ten jadinya. Gitu. Iya kan? Jadi Secret Ten ya. Gitu. Dah, good. Ada lagi? Silakan. Ya. Kalau tidak salah 3 organisasi. Iya. Salah satunya itu kan salah satunya Hiperkes. Ya. Karena Hiperkes ini kalau misalnya udah ada sertifikasinya bisa dikirim ke perusahaan. Ya. Apakah perusahaan itu harus dibatasi di Indonesia saja atau bisa di luar? Yes, good. Berarti ada keinginan untuk kerja di luar ya? Nah, jawabannya adalah Hiperkes itu bukan perhimpunan ya. Jadi Hiperkes itu adalah sertifikat untuk memperoleh sertifikat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Nah, yang perhimpunan ini 2 ini. Kalau ini sertifikasi. Nah, itu. Ada lagi ya, yo. Nah, Izin bertanya dokter, Ya. kalau misalkan kita mau jadi dokter okupasi itu wajib mengambil spesialis atau boleh yang lulusan iya, boleh ekonomi kayak saya nih misalnya ya. Iya. Gitu. Satu, kalau Anda ingin tersertifikasi resmi berpraktek, punya surat izin praktek, berarti harus ngambil spesialis kedokteran okupasi. Tapi kalau hanya Anda ingin mendalami ilmunya, kemudian mempraktekannya di non klinis ya, berarti Anda bisa bergabung ke ekonomi. Tapi kalau Anda kepingin jadi dokter umum tapi bekerja di perusahaan, Anda bisa meraih sertifikasi ini. Nanti Anda bisa berpraktek sebagai ini tapi non spesialis. Jelas ya? Jelas. Tinggal dipilih yang mana. Kayaknya ramean pertanyaan ini daripada kuliah sebelumnya ya. ada masa depan. Ada masa depannya ini cerah. Udah mulai cerah ini masa depan kan gitu. Silakan, ada lagi nggak? Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kuliah-kuliah selanjutnya. Sekali lagi, sukses untuk Anda calon dokter-dokter hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baru saja kita menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah Kesehatan Kerja. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk melakukan diagnosis penyakit akibat kerja dari simulasi kasus yang telah diberikan. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori semata, tetapi juga pentingnya dokter umum untuk memahami konsep kesehatan kerja agar kelak pada saat praktik sebagai dokter mampu melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari perspektif ergonomi dan K3. Akhir sesi, saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 8, dan seluruh tim sertifikasi dosen Universitas Islam Al-Azhar atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga berterima kasih kepada sejawat dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dokter di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.